Halo guys, apa kabar semuanya? Di video kali ini kita akan bikin sebuah form login. Bisa teman-teman lihat di layar, form login yang akan kita bikin adalah seperti ini. Di sebelah kiri sini ada sebuah gambar dan ini hanya sebagai hiasan saja. Dan sebelah kanan sini adalah formnya. Di form yang kita bikin ini ada sedikit animasi di kotak email dan passwordnya. Contohnya misalkan kalau kita klik di kotak emailnya, kita ketik sesuatu, tulisan emailnya naik ke atas, dan kalau kita hapus semua, tulisannya turun ke bawah. Begitu juga dengan passwordnya. Dan animasi yang berikutnya, kalau misalkan kita di kotak email, kita isi data dengan sembarang, garis bawahnya ini tetap berwarna merah, tetapi kalau kita isi dengan format email yang benar, garis bawahnya kembali menjadi warna ungu. Begitu juga dengan passwordnya. Kalau passwordnya kita isi satu karakter saja, garis bawahnya kembali menjadi warna ungu. Ini seperti validasi form data yang sederhana. Kalau validasi data yang kompleks, biasa kita menggunakan JavaScript. Tetapi tutorial kali ini kita hanya fokus pada HTML dan CSS saja. Oke, sebelum kita mulai, kita ambil dulu gambar yang sebelah sini. Kita mau buka sebuah situs website namanya Andro. Hasil pencarian pertama di sini, kita klik, terus kita browse now. Di sini kita bisa search di sini. Karena kita mau bikin form login, saya ketik login. Sekarang kita cari gambar yang tadi kita pakai. Oh ya, yang ini. Oh ya, teman-teman, fitur ini sangat keren. Kita bisa ganti gambar ganti warna ininya. Karena tutorial kali ini kita menggunakan tema warna ungu. Kita bisa ganti warnanya di sini. Kita ganti dulu. Saya masukin kode warnanya di sini, di bar ini. Kode warnanya A251E0. Ini adalah tema warna kita. Kita menggunakan gambar yang di sini. Kita klik. Terus di sini kita bisa mendownload versi SVG-nya dan versi PNG-nya. Untuk versi SVG, biasa untuk kita menganimasi gambar, kita bisa merubah warnanya menggunakan CSS, atau menganimasi gambarnya menggunakan CSS. Tapi di sini kita hanya tidak menganimasi, kita hanya pakai untuk menghiasi saja. Jadi saya menggunakan format PNG saja. Kita download, klik di sini. Filenya sangat kecil, sudah terdownload. Dan sekarang kita menuju ke text editor kita. Di sini kita seperti biasa open folder dulu. Kita sini coba simpan di desktop. Folder. Oke, seperti biasa kita bikin satu file index.html. Di title kita kasih login tag. Dan kita mau mengambil Google Fonts. Kita kembali lagi ke browser. Google Fonts. Kali ini saya menggunakan fonts ini, Poppins. Kita klik dan kita cari
cari stylenya yang bagus. Saya pilih yang regular 400. Kita klik di sini. Terus klik di embed. Ini kita copy. Salin kembali lagi ke text editor. Kita pastekan di sini. Untuk file HTML-nya di dalam body kita kasih div kasih kelas, namanya container. Di dalam container ada 2 buah div. Pertama ini untuk gambarnya, kasih kelas image img container. Terus yang satunya ini untuk form, div untuk form, kasih kelas juga form container. Di dalam img container ada kita kasih gambar img sl source-nya tadi file yang kita download, kita kopikan ke sini dulu. Oke, gambarnya sudah saya pindahkan ke folder yang login pack kita bikin tadi dan namanya sudah saya ubah. Teman-teman juga bisa ubah namanya sesuai dengan keinginan teman-teman. Login png alt. Oke, ini untuk image-nya, untuk gambarnya. Seterusnya di dalam div ini, form container, kita bikin formnya. Pertama kita kasih H1, ini untuk judulnya, login. Berikutnya kita kasih elemen form. Di dalam elemen form kita kasih kelas. Terus di dalam form kita kasih sebuah div. Di dalam div ini kita kasih kelas juga. Namanya kelas form group. Terus di dalam form group ini kita kasih div lagi. Kasih kelas juga. Namanya input group. Nah, di dalam input group ini kita baru kasih input. Di dalam input ini pertama kasih type. Type-nya yang pertama email. Terus kita kasih kelas juga input dan placeholder email. Seterusnya kita kasih ID juga email dan autocomplete-nya kita kasih off dan require. Terus di bawahnya kita kasih label. Label di sini adalah email. Di label kita kasih atribut for buat email. Seterusnya ini untuk input sudah kita copy bersama div-nya juga. Kita copy. Terus di sini sekarang kita ganti type-nya menjadi password. Ini kelasnya tetap input juga. Ini placeholder password. ID-nya juga sama. Autocomplete ini kita nggak pakai.
require juga ini password, ininya juga password. Ini untuk formnya. Di bawah form group ini kita kasih sebuah div lagi. Kita kasih kelas namanya link. Di dalam div ini kita kasih elemen A, kasih atribut href, lupa password. Terus di bawahnya lagi satu div lagi. Kali ini divnya dikasih kelas MBTN ini untuk tombol loginnya. Di dalamnya kita kasih elemen button. Kita kasih login. Terus di bawah div button ini kita kasih sebuah paragraf. Kita kasih kelas link sign up. Di dalamnya kita isi dengan belum punya akun. Terus di sini kita kasih sebuah link lagi. Href daftar. Kira-kira HTML-nya seperti ini. Kita save dulu. Kita buka di browser. Oke, ini hasilnya. Gambarnya masih gede. Dan ini formnya. Ini hasilnya belum menggunakan CSS. Oke, sekarang kita bikin file CSS-nya. Kembali ke text editor. Di sini kita bikin dulu file CSS-nya. Kita kasih nama style.css. Kembali ke indeks HTML dulu. Kita linkkan dulu file CSS-nya. Oke, sudah. Kita save dulu untuk file HTML. Di file CSS ini pertama seperti biasa kita reset dulu padding dan marginnya untuk setiap elemen. 0. Dan untuk box sizing-nya juga. Dan berikutnya HTML. Kita kasih font size 62,5%. Dan untuk body kita kasih background color dulu. Kode warnanya A251 E0. Oke, kita save lagi. Kita kembali lagi ke browser, coba kita cek, refresh. Oke, ini backgroundnya sudah berubah menjadi ungu. Berarti linknya berhasil. Di body kita kasih font family. Tadi kita udah ke Google Fonts. Kita kembali lagi ke Google Fonts. Di CSS rule ini kita copy ini. Terus kembali lagi ke text editor.
Seterusnya untuk kontainer, di sini di HTML sini ada div container. Sekarang kita kasih style untuk kontainernya. Pertama kasih width dulu, lebarnya 75%, tingginya pakai rem 45 rem, padding 5 rem, display flex, backgroundnya warna putih, border radiusnya kasih 10 pixel. Seterusnya positionnya absolute, terus top 50%, left 50% juga, translate minus 50%, minus 50%. Ini untuk kontainer. Coba kita save. Lihat di browser. Ini sudah nggak dipakai, bisa kita close saja. Refresh. Di sini displaynya sudah flex, formnya sudah di sebelah kanan, dan gambarnya masih ukurannya sangat besar. Kita ubah dulu. Seterusnya ada kelas IMG container. Oke, kita sekarang IMG container. Kita kasih flex basis di sini 50%. Terus kasih display juga. Sama flex juga. Justify kontennya. Center. Align item. Center juga. Terus untuk gambarnya, ini di gambar kita nggak punya kelas, kita aksesnya menggunakan mg container img. Untuk gambarnya kita kasih width 95%. Kita save, kita kembali ke browser, kita refresh. Oke, gambarnya sudah kecil, tetapi ini kayaknya ada yang salah untuk kontainernya. Kita kembali lagi ke ini. Oh ya, saya lupa tanda koma di sini. Kita save lagi. Refresh. Oke, ini kontainernya sudah di tengah dan gambarnya sudah sesuai ukuran yang kita inginkan. Dan sekarang kita ingin style untuk formnya ya. Untuk form, tadi kita ada kelas ini div form container. Kita kasih flag basis juga. Sama 50%. Seterusnya untuk H1 form container H1, kita kasih teks align-nya center, font size-nya
2,6 rem. Margin bottomnya 3,5 rem. Letter spacing 2 pixel. Dan untuk warnanya, warna tulisannya 525252. Tadi kita ada kelas ini input group. Untuk input grupnya kita kasih posisi relatif. Terus margin bottomnya 4 rem. Terus untuk inputnya, input group input. Kita kasih width 100%. Terus tingginya, heightnya 4 rem. Padding 0,2 rem. Font size-nya 1,6 rem. Border radiusnya 5 pixel. Border non. Border bottom 0,3 rem. Solid. Terus warnanya C4 84 F0. Terus untuk background color F7 F7 F7. Terus warnanya, warna tulisannya 8F 8F 8F. Paling akhir kita kasih box shadow untuk bayangan 0,3 rem, 0,6 rem, RGBA 0,0,0.2. Kita save dulu. Kembali ke browser, kita refresh. Oke, ini untuk inputnya sudah jadi. Sekarang labelnya, kita lihat dulu file HTML-nya. Di label kita belum kasih kelas. Kasih dulu kelas, lupa tadi. Label. So, input group label. Posisinya absolute. Left 2 rem. Top 2,2 rem. Font size-nya 1,4 rem. Dan warnanya 8F 8F 8F. Untuk menganimasi labelnya, kita menggunakan satu pseudo class yang namanya placeholder shown. Input group, inputnya placeholder shown tambah, terus label. Pertama top
1,8 RAM. Terus font size-nya 1,6 RAM. Terus opacity-nya kita kasih 0. Oke, kita save dulu. Kembali ke browser. Kita refresh. Ini labelnya sudah hilang. Sebenarnya dia tertimpa oleh placeholder ini di bawah ini. Kalau kita coba klik, terus kita ketik sesuatu, emailnya naik ke labelnya naik ke atas. Oke, kita mau hilangkan ininya juga, garis hitamnya ini, outline-nya. Kita kembali lagi ke CSS, input group, inputnya fokus, outline-nya none. Terus di labelnya sini kita kasih transisi, biar animasinya kelihatan jelas. Kasih 0,2 detik. Kita save dulu. Kembali ke browser. Kita refresh lagi. Kita klik di sini. Outline-nya sudah hilang. Kita ketik sesuatu. Oke, emailnya naik ke atas. Oke. Kita hapus. Emailnya turun ke bawah. Oke, ini animasinya sudah. Sekarang kita mau animasi untuk garis bawahnya. Bagaimana kalau kita klik, ini berubah menjadi warna merah. Caranya kita kembali lagi ke CSS. Di sini kita juga menggunakan sebuah pseudo class lagi yang namanya invalid. Input group. Input. Kalau fokus invalid. Border bottomnya 0,3 rem. Solid. Ini warnanya kita kasih warna merah. C62168. Oke, kita save lagi. Kita kembali lagi ke browser, refresh. Oke, kita coba. Warnanya sudah berubah. Dan passwordnya juga sama. Kalau kita isi sembarang, warnanya tetap warna merah. Kalau misalkan kita isi format email, warnanya kembali menjadi warna ungu. Untuk passwordnya juga sama. Kalau kita isi satu karakter saja, dia berubah warna ungu. Oke. Kembali lagi, sekarang kita mau style untuk yang sisanya. Kembali lagi ke text editor. Tadi kita punya sebuah kelas link di sini untuk lupa passwordnya. Link. Di sini kita kasih teks align-nya kita mau kasih ratakan ke kanan. Right. Terus margin bottomnya 6 rem. Terus untuk linknya, link text decoration-nya non. Warna tulisannya 429 CF5. Terus font size-nya kita agak kecilkan 1,2 rem. Oke, kita save dulu. Kita kembali ke browser. Oke, ini sudah. Dan ini jaraknya terlalu ke bawah. Kalau yang aslinya ini
agak ke atas. Kita tadi kasih margin bottomnya di sini. Oh ya, di sini input groupnya. Di input group ini kita kasih lagi sudo class input group namanya last child. Last child-nya margin bottomnya kita kecilkan 1 rem. Kita save dulu. Kembali ke browser, kita refresh. Oke, ini sudah naik ke atas. Dan sekarang untuk tombol login dan paragrafnya. Untuk tombol login di sini kita punya div kelas btn. Kelas btn. Text align center juga. Margin bottom 2 rem. Dan untuk btn buttonnya, pertama font size-nya 1,8 rem. Padding 0,5 rem. 3,5 rem. Bordernya non. Background colornya A25. Dan tulisannya warnanya ede. Border radius 2 rem. Dan kursornya pointer. Kita save dulu. Oke, ini untuk bottomnya sudah jadi. Dan sekarang tinggal tulisan yang bawah. Tadi kita kasih kelas untuk paragrafnya link sign up. Link text align center juga. Font size-nya 1,4 rem. Warnanya oke, ini untuk paragrafnya. Dan sekarang untuk linknya. Text decoration non. Warnanya 423 ya, 429 yang bawah. Font size-nya sama dengan yang paragraf 1,4 rem. Oke, kita save, refresh. Oke, sudah jadi. Dan sekarang kita bikin dia agak sedikit responsif. Kalau misalkan kita kecilkan layarnya, ini jadi gambarnya tidak sesuai. Kalau layarnya jadi kecil, mendingan kita hilangkan gambarnya saja. Untuk yang responsif ini kita menggunakan media query, add media, screen, and
pixel. Kontainernya display block. Terus untuk kontainer img-nya kita kasih display none. Kembali lagi ke browser, kita coba refresh. Coba kita kecilkan lagi. Kecil. Boom. Gambarnya hilang. Oke. Ini untuk responsifnya. Oke, kira-kira beginilah form yang sudah kita bikin. Semoga teman-teman dapat mengambil pelajaran dari tutorial ini. Sampai di sini saja video kali ini. Jika teman-teman suka dengan video ini, silakan subscribe untuk channel saya dan like untuk video ini. Dan terima kasih sudah menonton. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya.